pajak badan dan objek pajak badan. Subjek pajak badan adalah badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Subjek pajak badan itu sendiri adalah entitas seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan objek pajak badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak badan tersebut, seperti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima badan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang. Subjek WP Badan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu subjek WP Badan dalam negeri, yang kedua subjek WP Badan luar negeri. Subjek WP Badan dalam negeri yaitu badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Contohnya PT, CV, koperasi, yayasan, BUMN atau BUMD. Subjek WP Badan luar negeri adalah badan usaha yang berkedudukan di luar negeri tetapi menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, BUT adalah sarana yang digunakan perusahaan asing untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya ada kantor cabang perusahaan asing, pabrik milik perusahaan, atau bengkel perakitan mobil milik perusahaan asing, dan juga gudang untuk distribusi produk asing. Ada beberapa entitas yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak, artinya tidak dikenai pajak penghasilan. Yang pertama contohnya ada kantor perwakilan negara asing seperti Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, terus juga ada Duta Besar Jepang di Indonesia. Objek pajak badan merupakan penghasilan yang diperoleh oleh badan. Misalnya, laba usaha yaitu keuntungan yang didapatkan PT dari penjualan produk. Yang kedua adalah keuntungan dari pengadaan harta sepertinya menjual tanah, mesin, atau bangunan. Yang ketiga adalah dividen. Contohnya, PT A mendapatkan dividen dari PT B. Yang keempat ada bunga, royalti, dan sewa seperti bunga deposito perusahaan dan sewa gedung ke pihak lain. Kemudian ada tambahan kekayaan bersih, contohnya seperti selisih kurs yang menambah laba bersih. Kemudian ada pengecualian dari objek pajak yaitu yang pertama adalah warisan. Yang kedua merupakan hibah tertentu, contohnya hibah kepada badan tentang keagamaan maupun sosial. Dan yang terakhir adalah seperti bantuan dan juga sumbangan. Tarif umum PPh Badan sekarang adalah 22%, tapi rencananya bisa juga turun mencapai 20%. Nah, sedangkan untuk UMKM dengan omset 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh final yaitu 0,5% dari omsetnya. Tapi ingat juga, itu memang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Misalnya ada badan usaha dengan maksimal 7 tahun. Selain itu, ada perusahaan terbuka yang sahamnya minimal 40% diperdagangkan di bursa dapat diskon tarif 3% jadi lebih rendah. Jadi tarifnya mencapai 19%. Baik teman-teman, kita lanjut tahap perhitungannya. Untuk lapisan omset pada tahap lapisan pertama, 0 sampai 4,8 miliar itu dikenakan tarif sebesar 11%. Di mana dasar perhitungannya itu merujuk pada pasal 31E ayat 1. Mekanisme pelaporannya sendiri yaitu self assessment dalam surat pemberitahuan tahunan PPh Badan. Nah, syaratnya itu sendiri ialah wajib pajak dalam negeri serta memiliki omset 0 sampai dengan 4,8 miliar. Rumusnya sendiri ialah pengurangan tarif dikali tarif PPh dikali peredaran bruto atau 50% dikali 22% dikali peredaran bruto. Baik, untuk lapisan omset yang kedua di atas 4,8 sampai 50 M. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sampai dengan 4,8 M. Nah, misalnya nih kita punya penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 5 M. Terus peredaran bruto kita sebesar 30 M, peredaran omset bruto 30 M. Nah, kita lanjut nih ke sesi rumus di mana 4,8 M dibagi total omset tutup kurung dikali PKP. Jika kita masukin ke rumus, di sini 4,8 M dibagi 30 M tutup kurung dikali 5 M. Nah, 4,8 M bagi 30 M tutup kurung dikali 5 M. Itu totalnya atau hasilnya ialah 800 juta. Apakah sampai di sini? Tentu tidak. Kita lanjut pembahasan kedua. Nah, tadi kan kita dapat 800 juta nih. Kita lanjut ke rumus yang kedua di mana pengurangan tarif PPh dikali tarif PPh dikali lagi peredaran bruto. Peredaran bruto itu dapat dari mana? Dari hasil ini tadi. Di mana 4,8 M bagi 30 M dikali 5 M itu ini peredaran brutonya. Nah, ini kan rumus yang kedua. Kita hapus dulu bentar. Karena dia ada di kisaran 0 sampai 4,8 M, dia dapat pengurangan tarif sebesar 50%. Nah, tadi di rumusnya tarif PPh-nya 22%. Kita lanjut dikali peredaran brutonya 800 juta. Ini dapat 11% dikali 800 juta. Dapatnya 88 juta. Baik, tadi kan kita mendapatkan hasil sebesar 88 juta untuk yang pakai pasal 31E ayat 1. Di mana kita dapat keringanan sebesar diskon 50% nih pengurangan tarif PPh. Sehingga ini yang bagian yang pertama. Nah, di kondisi kedua yaitu ketika kita tidak mendapatkan tarif pengurangan pasal 31E. Di mana kita ambil angka dari sebelum penyusunan 8 juta yaitu 800 juta. Di mana cara mencarinya yaitu 800 juta. Di mana tadi kan PKP-nya penghasilan kena pajaknya nih 5 miliar. 5 miliar dikurang 800 juta. Hasilnya yaitu 4 miliar 200 juta ya kan? 200 juta. Nah, 4 miliar 200 juta ini kita kalikan 22% tarif pajaknya. Baik, 4 miliar 200 juta dikali 22% didapatkan hasil sebesar 924 juta. Baik, tadi kan kita dapat hasil nih, hasil pajak yang dikenakan sesuai pasal 31E di mana kita dapat tarif pengurangan nih sebesar 84 juta. Nah, yang kita tidak menggunakan tarif pasal 31E 1 kita mendapatkan hasil sebesar 924 juta. Nah, kedua ini ditambahkan akan menjadi total PPh terutang badan kita. Kita lanjut.
Untuk total PPh terhutang badan kita ialah pajak yang dikenakan pasal 31 ayat 1 ditambah yang tidak pakai pasal. Berarti 88 juta ditambah 924 juta. Nah, 88 juta ditambah 924 juta totalnya yaitu 1 miliar 12 juta. Inilah total PPh terhutang kita yang harus kita bayar. Baik, lanjut kita ke bagian kedua. Masih di lapisan kedua, yang tadi kan A sampai dengan 4,8 M kan? Kita lanjut yang B, di mana 4,8 M sampai 50 M. Ini dikenakan tarif sebesar 22% dari sisa PKP. Nah, misal kita diketahui nih, total omset kita 51 juta. Kemudian udah dikurang-kurang ini itu ketahuan nih, sisa PKP-nya 3 juta. Ya udah, kita masukin aja ke rumus 22% kali 3 juta. Hasilnya 660 ribu. Ke lapisan omset ketiga, yaitu di atas 50 miliar dengan tarif 22% dengan ketentuan dikalikan dengan PKP-nya sendiri. Nah, pada lapisan 1 kedua, lapisan 1 dan 2, kita pakai pasal 31E ayat 1. Di mana syaratnya yaitu dia itu harus WPDN, badan usahanya harus WPDN, maksudnya wajib pajak dalam negeri. Nah, untuk di atas 50 M ini, kita nggak harus wajib pajak dalam negeri. Kita boleh menerapkannya ke BUT, badan usaha tetap, yang itu otomatis milik luar negeri kan. Nah, lanjut ke contohnya, misalnya nih. Tadi kan lapisan 1 dan 2 pakai pasal 31 ayat 1. Nah, lapisan 3 kan pakai pasal 17 ayat 1 huruf B. Nah, dimana prinsipnya nggak harus WPDN kan? Lanjut aja, misalnya kita ketahui total omsetnya 52 M nih, kan sesuai persyaratan kan di atas 50 M. Lalu kita mengetahui bahwa PKP 2 M. Ya udah langsung kita kalikan 22% dikali 2 M. Sebesar 440 juta. Inilah besar tarif pajaknya. Lanjut, kita ke bagian UMKM. Baik, untuk lapisan terakhir, yaitu lapisan UMKM di mana 0,5% dikali peredaran bruto. Syarat pemerintah menerapkan ini ke UMKM di mana UMKM tersebut harus memiliki penghasilan di atas 500 juta. Di atas 500 juta. Jika dia di bawah 500 juta, dia tidak akan dikenakan pajak. Kalau di bawah 500 juta, tidak dikenakan pajak. Nah, misalnya peredaran brutonya diketahui 1 M nih. Ya udah kita kalikan aja 0,5% kali 1 M. Didapatkan sebesar 5 juta. Inilah tarif pajak yang harus dibayarkan UMKM ke pemerintah. Dan untuk mengetahui kita berapa kena tarifnya, tarif pajaknya yang 11%, 22% atau 0,5% ini, kita semua pakannya sendiri atau self assessment dengan SPT ke pemerintah.